Halo, sobat lagi bersama gue Solomon Kingdom. Hari ini gue pengen ngebahas tentang hal-hal yang tidak terlalu detail ya, artinya tidak terlalu signifikan untuk dibahas, tapi itu merupakan bagian yang penting juga ya, karena melihat beberapa kejadian di Indonesia yang menimpa kita gitu. Kita sebagai warga negara yang baik harus mengucapkan belasungkawa terhadap mereka-mereka yang menjadi korban ya, terutama untuk kebakaran yang terjadi di Kilang Minyak Indramayu ya. Gue pribadi mengucapkan belasungkawa dan semoga diberikan ketabahan dan juga kekuatan untuk menghadapi masalah-masalah yang mereka hadapi. Terus juga gue berbelasungkawa juga terhadap kasus terorisme yang terjadi bom bunuh diri di katedral. Saya mengutuk keras aksi terorisme tersebut Di depan pintu sebelah kanan katedral. Kapolri untuk gereja katedral di Malang ya. Dan gue sangat mengutuk keras atas terorisme yang terjadi di gereja katedral tersebut. Jauh gitu loh impian-impian dari the founding father kita gitu. Bapak Soekarno juga mengajarkan tentang perdamaian, ya kan, gotong royong dan lain sebagainya, Pancasila gitu. Dimana di situ berapa banyak agama ya kan disatukan gitu menjadi Bhinneka Tunggal Ika ya kan. Berbeda-beda tetap satu gitu. Itu yang diimpikan oleh presiden pertama kita, the founding father kita gitu. Ya sangat disayangkan sih era yang sekarang yang agak kacau balau ya. Ya kita doakan saja bencana-bencana yang terjadi di Indonesia agar cepat berlalu ya kan. Dan gue juga beberapa minggu lalu melihat media sosial ataupun jejaring lokal kita sangat miris sob sebenarnya ya. Karena apa? Ada akibat dari penyalahgunaan hak demokrasi gitu kan, hak bersuara itu disalahgunakan oleh beberapa orang ya, terutama orang-orang sipil yang pada dasarnya tidak tahu bagaimana menyampaikan yang mana hak dan yang mana kewajiban gitu. Karena apa? Tindakan mereka itu dapat menimbulkan beberapa persepsi ya di sisi orang lain ataupun dari aparatur kepemerintahan gitu. Karena kita sebagai warga negara yang baik ya kan, bermedia sosial pun harus bijak gitu. Maksudnya tidak bisa segala apapun yang ingin kita sampaikan kita tuliskan di dalam media sosial, itu nggak bisa. Harus bener-bener sesuai dengan koridor gitu. Karena apa? Lu harus membedakan antara kritik dan menghina gitu. Kalau kritik, lu pasti akan memberikan solusi. Beda dengan menghina. Kalau menghina itu benar-benar dia menjatuhkan gitu loh. Tanpa ada solusi, itu menghina namanya. Lu kritik tanpa solusi, yaitu menghina namanya. Makanya bedakan dua hal tersebut gitu. Nggak bisa dijadikan satu. Gue tidak mengatakan mereka tidak cerdas ya. Ya mungkin mereka saking kesalnya dengan aparatur ataupun pemerintahan kita yang saat ini ya mungkin bisa dikatakan ya itu dengan cara gue bang, mungkin bisa mengatakan seperti itu. Ya beda lah sistem kita di Indonesia dengan yang di Amerika gitu. Kalau di Amerika ya kan Presiden Donald Trump pun dijadiin meme gitu nih, lu bisa lihat sendiri lah tuh. Kalau di Amerika pun sendiri ya lu bebas gitu. Maksud gue ya masyarakatnya dibebaskan dalam berpendapat ya, walaupun tidak bebas ya. Kalau bebasnya liberal namanya ya kan. Cuman ya masih ada batas-batasannya. Cuman ya seperti ini gitu kalau di Amerika Serikat ya, di US. Beda halnya dengan di Indonesia gitu. Dekat-dekat ini juga polisi virtual adalah ya ini kan gue bilang. Jadi ngeri anjing. Pengguna media sosial perlu lebih menjaga etika. Pasalnya Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri mulai mengaktifkan polisi virtual per Rabu ya kan, untuk mengawasi aktivitas warganet di jejaring dunia maya. Jadi polisi cyber kita atau polisi virtual kita ya udah mengawasi ataupun ya merekam jejak aktivitas kita gitu yang diduga dapat mencemarkan nama baik. Ya ngeri sih sebenarnya. Makanya untuk lu nih yang barbar ya kan, jaga etika mulai sekarang. Gunakan tangan sebijak mungkin gitu. Ya bagus sih kalau dari maksud dan tujuannya ya bagus gitu. Artinya Polri ya kan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi ya, mencoba untuk memberikan edukasi lah kepada masyarakat ya terkait tentang Undang-Undang UU ITE ya. Karena banyak atau maraknya penggunaan media sosial ya kan. Para kaum barbar yang menggunakan media sosial itu seenaknya. Makanya melihat dari riskannya dari beberapa kasus yang terseret, contohnya yang di Solo aja gitu ya kan, yang gue nggak tahu itu menghina atau mengkritik ya, yang bisa menilai ya aparatur negara kita gitu, karena yang mereka yang menjalankan undang-undang. Tapi kalau gue dari pribadi menilai itu ya itu bukan sebuah masalah ataupun ya hinaan ya. Dasarnya adalah ya, ketika lo menjadi pemimpin ya harus menerima kritik gitu loh, apapun kritiknya harus terima gitu. Maksudnya kritik itu pun ya dijadikan motivasi untuk lo gitu, artinya ada yang kurang makanya dikritik seperti itu ya, artinya lo harus memperbaiki diri lo gitu ke depannya. Tapi memang beliau juga udah klarifikasi bahwa beliau tidak mempermasalahkan ya, artinya memang
polisi virtual kita sudah kerja gitu di saat itu juga gitu kan. Ya ngeri juga sih sebenarnya. Tobat lah ya kan. Karena yang diciduk bukan hanya orang-orang besar ya sipil kayak kita gitu kan, diciduk ya ngeri lah. Satu, lu punya beban moral ya kan. Satu, lu dipajang muka lu ya kan di media sosial. Yang dua ya beban moral lu terhadap orang tua lu dan kawan-kawan lu ya kan, mau ditaruh mana muka lu. Ya pokoknya mulai dari sekarang lu bijak aja sih sebenarnya dalam menanggapi hal-hal tentang isu nasional ataupun politik nasional ya. Karena kita sebagai civil society ya terimain aja udah gitu loh. Pada langkah awal cara kerja polisi virtual adalah dengan melacak unggahan tulisan atau gambar yang berpotensi melanggar pidana. Mampus. Ini gambar-gambar yang sensual nih harusnya udah benar-benar dilacak ya di negara kita ya. Yang melanggar kode etik ya kan, kayak perempuan-perempuan joget di TikTok, bangsat. Itu butuh pengawasan ya, mungkin harus bekerja sama juga gitu dengan beberapa instansi terkait tuh ya. Artinya ketika lo mengunggah tulisan ataupun gambar ya lo filter lagi gitu, tidak bisa mengupload tulisan ataupun gambar seenaknya gitu ya, karena ya ini ya, berpotensi melanggar pidana gitu. Ngeri ya. Segini seriusnya gitu aparatur negara kita dalam melihat isu-isu tentang ya penyalahgunaan media sosial ya, khususnya untuk orang-orang yang memang pada dasarnya tidak bijak menggunakan media sosial ya. Ya sedih sih sebenarnya kalau gue pribadi gitu. Mungkin beberapa content creator juga sedih sih melihat ini ya, karena ya mau nggak mau kita harus setuju gitu. Tapi ya ini mungkin polisi virtual itu digunakan hanya untuk menegur ya, sebelum mereka pidanakan ya, karena di sini dikatakan juga selanjutnya alarm peringatan dikirim melalui pesan pribadi kepada pemilik akun media sosial. Alarm peringatan berisi perintah agar pemilik media sosial menghapus unggahan yang berpotensi melanggar UU ITE tersebut dalam 1 kali 24 jam. Jika 2 kali peringatan tidak diindahkan, maka pemilik akun akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi. Tapi bagus sih, maksud gue masih ada prosedurnya gitu ya. Artinya ketika lo mengunggah sesuatu yang berbau tentang hinaan dan lain sebagainya, itu lo diberikan kesempatan terlebih dahulu ya untuk mengklarifikasi tersebut ya di akun media sosial lo gitu. Ya mungkin kalau korban orang-orang kapitalis sih enak sebenarnya ya. Kalau lo kayak orang-orang kayak gue gitu kan, kayak orang-orang yang menengah ke bawah gitu kan, yang nyari makan aja tuh masih ngemis gitu, ngerti gak sih lo ngemis? Ya artinya lo masih duduk di bawah corporate ya ngeri sih sebenarnya. Ya karena ya sekarang bijak aja sih menggunakan media sosial. Alangkah lebih baiknya kita introspeksi diri dulu lah sob, ngerokok dulu boy, biar sans. Jadi gitu Pak, seperti yang gue bilang tadi kan, kalau lo tidak suka terhadap satu oknum di pemerintahan ya lo kritik aja, lo demonstrasi gitu kan. Lo ajukan surat ke Mabes Polri ataupun Polda sekitar ya kan. Tinggal lo ajukan surat, lo demo aja gitu. Lo bawa tim lo yang memang sependapat dengan lo demo gitu. Maksud gue jangan dalam media sosial gitu. Ya artinya kan kalau lo mengkritik hal-hal yang berbau tentang kinerja dia, bisa lo sampaikan ketika lo mendemo dia kan. Dan nantinya kalau memang dia merespon ya lo akan terjadi mediasi gitu. Ya mediasi itu artinya apa yang lo ingin sampaikan ke orang yang menjadi objeknya ya. Karena kalau dari media sosial ya yang main media sosial ya ribuan orang gitu Pak, nggak cuma sendiri gitu. Kalau lu yang menghina ataupun lebih banyak yang menghina ya artinya mungkin lu caranya mengumpulkan massa tersebut gitu untuk lu rangkul dalam sebuah satu organisasi atau wadah kemasyarakatan gitu kan, dan lu sampaikan bareng-bareng ke objek tersebut. Jadi lebih enak lah disampaikan gitu dibanding lu di media sosial, karena itu tercatat dalam rekam jejak lu gitu. Ngeri boy, kita orang Jakarta Pak, iya kan. Bacot gue gitu ya kan, ya seperti kultur gue gitu loh. Maksudnya bacot gue nggak bisa dicegat gitu, ngerti gak sih? Nggak bisa dibatesin gitu. Kalau ngomong ya ngomong nggak suka ya nggak suka gitu, suka ya suka gitu loh. Itu poin aja sebenarnya. Makanya seperti yang gue sampaikan di awal, orang bermedia sosial ya itu meluangkan waktu jenuhnya gitu. Misalkan lu lagi penat di dunia kerja lu, penat sama bini lu ya kan, ataupun penat dengan teman-teman lu yang gitu-gitu aja. Makanya fungsi media sosial tuh dialihkan ya untuk kesenangan kita pribadi gitu. Artinya ketika lu bermain media sosial, lu dibuat pusing lagi dengan pembahasan-pembahasan yang membuat otak lu bekerja secara maksimal. Ya bete lah orang gitu kan. Ngapain gue bermedia sosial? Ya mungkin gue mengasumsikan seperti itu gitu. Ya makanya mulai dari sekarang gue ya bahas tentang hal yang ringan ataupun ya yang berbau meme aja lah. Males gue sebenarnya. Coba buka Facebook, muka buku. Face, muka.
wajah ya. Book itu buku, muka buku. Oke, kita cari boy. Mana benda yang kalian cari pas bangun tidur? Yang paling kiri adalah rokok apa nih anjing? Filter bukan sih? Bukan ya? Bukan filter ini boy. Masa ada masa begini sih? Sisir dan handphone. Ya jelas ya lah. Gue yang pertama rokok filter boy. Rokok filter ya kan ditemani kopi hitam ya kan di pagi hari sambil memainkan burung. Cup cup ya. Bangsat pengangguran anjing. Apa nih? Fakta tanggal lahir. Tanggal 1 penyayang setia, 2 pemaaf tegar, 3 cuek perhatian nih. Typo boy. Lu aja bikin meme typo gitu loh. Perhatiannya harus direvisi nih boy ya. Gue sebagai dosen pembimbing tekniknya nih, lu salah penulisan boy, ini harus dikoreksi gitu. Nggak bisa ikut sidang kalau lu melanggar tentang teknik ini ya kan. Dari penulisannya salah, ini harus direvisi. 5 suka halu pekerja keras. Langsung aja lah ke tanggal gue ya kan. 20 nih, 20 sering dikecewakan penyabar jelas boy. Gue sering dikecewakan penyabar ya jelas, gue sabar banget. Kurang sabar apa gue sob? Ya apa anjing? Mau ngapain lu? Ini plat nomor Thailand nih, Thailuk nih, Thailuk. Lanjut, ayo pilih. Ini mukanya semua sama anjing. Bocah TikTok ya anjing. No debat pokoknya, no debat. Anjing, ngapain lagi si bangke muncul. Skip ah. Nama ini aja judulnya aja alay bangke. Nama buaya pernah ada kayak zaman BlackBerry bangke. Lu nulis tuh pakai angka-angka zaman Asia iya tuh. Zaman-zaman alay itu masih digunakan di era 2021 ini. Nama-nama orang buaya nih: Wahyu, Adit, Reza, Dika, Bayu, Dedi, Kevin, Iqbal, Aldi, Yoga, Rizky, Radit, Eko, Angga, Jerry, Hadi, Boy, Fajar, Daus, Adit. Oh ada nih Adit nih, ini temen gue nih buaya nih. Tapi ya buaya sih. Oh nih Budi gak ada nih. Budi ini harus ada nih Budi nih. Budi buaya boy. Buat ladies yang namanya Budi buaya pasti itu. Gak pakai debat pokoknya Budi pasti. Kalau nama gue Sulaiman nggak ada sejarahnya ya kan. Jadi buaya Sulaiman nggak ada gitu. Dari kerajaan dulu ya kan di Timur Tengah nggak ada Sulaiman buaya, nggak ada boy. No debat pokoknya. Bangke. Ganti. Pindah ke Instagram aja. Instagram boy. Ini gue kalau suka gergetan sendiri gue nih. Aku nggak bisa bahasa Inggris. Skip aja, aku nggak bisa bahasa Inggris boy. Pikiran pasti abang ini lagi banyak pikiran boy. Duk. Bangke. Kenapa cewek kalau malam susah diajak VC? Lu gak good looking gitu, lu gak cukup good looking gitu. Orang-orang yang bisa VC wanita di saat malam hari itu hanya orang-orang yang good looking, bos. Makanya yang tidak cukup good looking lebih baik mundur. Tapi semenjak meme good looking itu muncul, jadi mager sih sebenarnya. Apa sih bangsat? Jadi yang diprioritasin tuh orang-orang good looking gitu, orang-orang yang bad looking ataupun biasa-biasa aja gitu, nggak jadi prioritas gitu. Bangke. Tapi emang diskriminasi banget sih sebenarnya. Gue juga pernah ngalamin gitu. Tobat lu, kita lagi ajal serius. Dia meme lama nih bangke. Nah, terakhir. Keren. Ya artinya dia menghormati wanita gitu. Seberapa panjang atau seberapa sulitnya prosesnya dia, walaupun gagal di ujung, lelaki ini tetap mensupport dia boy. Sama kayak gue. Harus kayak gitu boy. Walaupun nanti pasangan lu gagal ya kan dalam menitik karir ke depannya ya kan, lu tetap harus support dia gitu apapun yang terjadi gitu. Lu nggak boleh merendahkan dia dan sebagainya. Tetap dukung ya kan. Kalau pria sejati itu memang seperti itu ya kan. Untuk lu yang fucek boy, minggir aja gitu. Ya mungkin segitu aja sih dari gue mas gue. Ya mulai dari saat ini nanti gue mungkin ngajak teman-teman gue ya kan, ataupun gue sendiri bahas-bahas hal yang kayak gini yang ringan-ringan aja sih sebenarnya. Males gue bahas-bahas yang serius-serius lagi. Ya mungkin itu aja dari gue sob. Ya kan kurang lebihnya gue minta maaf. Jangan lupa pokoknya subscribe, like, and share pokoknya video gue ini. Oke? Terima kasih atas waktunya.